Jangan pernah ninggalin sholat, sesibuk apapun kamu. Karena banyak orang yang sudah wafat, mereka pengen kembali ke dunia, hanya pengen sujud kepada Allah. Sholat itu bukan hanya untuk orang yang alim doang. Sholat itu bukan hanya untuk anak-anak yang di pesantren doang. Sholat itu juga bukan untuk orang yang sudah baik doang, bukan. Tapi sholat itu untuk orang yang masih mengaku dirinya sebagai hamba, yang masih mengaku Islam sebagai agama, dan dia masih mengaku Allah adalah Tuhannya. Jangan sampai kita seperti orang yang disebutkan dalam Quran. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jadi sholatlah sebelum kamu yang disolatkan. Bahwa ternyata pacaran itu kan memang sejarah Melayu. Sejarah Melayu ketika laki-laki yang menyukai seorang wanita di tanah Melayu itu datang ke tempat rumah si ceweknya sama keluarga. Jadi keluarga laki-laki udah dibawa. Kemudian ngomong bahwa dia suka sama si cewek itu. Lalu kemudian ketika diterima, maka si laki-laki itu sama si wanita itu ditandain pakai inai atau daun pacar warna merah. Udah ditandain. Nah, tanda itu kurang lebih bertahan selama 3 bulan. Nah, ketika itu udah hilang, nah masa menunggu dari daun pacar itu, fase menunggu untuk sampai ke khitbah atau lamaran, itu disebut pacaran. Tapi nggak boleh ketemu. Jadi positif dulu tuh istilah pacaran itu. Pacaran tuh positif. Jadi nggak boleh ketemu, nggak boleh kecuali dengan perantaraan keluarga gitu. Karena saya yakin banget Melayu itu zaman dulu sangat memegang erat teguh nilai-nilai syariat gitu. Nah, disebutlah kemudian proses menunggu itu dengan fase pacaran. Nah, lalu kalau udah hilang, itu harus segera memberi jawaban, lanjut atau tidak. Putus atau terus. Putus atau terus. Itu keren. Putus atau terus nih. Kalau putus saya akan coba cari wanita lain, atau si wanita akan cari laki-laki lain. Karena kalau udah khitbah, nggak boleh ada khitbah di atas khitbah. Karena pangkal setiap masalah itu pasti hubud dunia. Cari pasti hubud dunia. Nabi sendiri yang menjamin, Nabi sendiri yang menyatakan, yakin 100% sudah. Hubud dunia ra'su kulli khati'ah, kata Nabi. Cinta dunia itu pangkal setiap masalah, problem, pasti cinta dunia. Abdul Hasan Asyadzili itu nate fatwa ketika ditanya bagaimana hukumnya amal sirri, amal rahasia. Kata Abdul Hasan Asyadzili, gak saiki wayahe iklan afdhalu minas sirri. Ngamal terkenal itu apik dibanding sirri. Fa innahum a'lanu bi ma'asihim fa'alinu bi ta'atikum. Mereka sudah memaklumatkan kalau maksiat. Dhisik wong ape zina iku isin, ning tempat nakal iku isin. Maksiate dhisik yo sirri, sehingga ibadahnya kudu sirri. Saiki maksiate alaniyah, taate sirriyah. Akhirnya dunia sama ini bekmak siap. Tak mereka mereka kadung a'lanu bima asih, mereka kadung mempertontonkan maksiat mereka. Maka fa'alinu bito'atikum, kamu kalau to'at harus dipertontonkan, karena itu satu-satunya cara zuhurut to'at alal ma'asi. Padahal agama ini diantara targetnya yuzrohu alat dini, harus zuhur, harus muncul. من سابقة دروس سابقة أي مكانة للشخص الذي يتعلم إلى شيخ بوسيلة الإنترنت مثلا، هل هو من متعلم ذلك الشيخ ومن طلابه، وهل يجوز له أن يعمل كل ما ألقى الشيخ من أنواع ذكر في درسه بغير إجازة منه؟ افتونا بالجواب. نعم. يقول أيها الأخ بسيوني، الحاج بسيوني، التعلق القلبي هو الفاصل في القضية، فإن صدق في تعلق قلبه فهو تلميذ، ثم إن هذا التلميذ يتلقى عن الشيخ بأي واسطة وبأي وسيلة، فما ذكرته من وسيلة الإنترنت فهي أيضا وسيلة من الوسائل التي يتم بها البلاغ والاتصال بالشيخ، فما يتعلمه على يديه عبر ذلك فهو يعد فيه تلميذا له، ويعد آخذا متلقيا عنه بحسب
ما يقر في قلبه من مودة ذلك الشيخ من أجل الله تعالى، ومن محبته في الله سبحانه وتعالى، ومن اعتقاده في ما يلقيه من منهج الله جل جلاله وتعالى في علاه. بحسب ذلك يكون معنى من الارتباط في التلمذة والتلقي، ويبقى فقط بركة اجتماع الجمع بين الروح والجسد في دولة الأشباح، فيكون هناك أيضا عند التلاقي الأجساد مع الأرواح معنى طريف وظريف يدركه هؤلاء المجتمعون على وجه الخصوص، ثم لا يحرم من أصل خيره من كان بعيدا بحسب قوة نيته، وتبقى الخصوصية فيما يسر الله تعالى من ذلك الاجتماع. Bahwa ternyata pacaran itu kan memang sejarah Melayu. Sejarah Melayu ketika laki-laki yang menyukai seorang wanita di tanah Melayu itu datang ke tempat rumah si ceweknya sama keluarga. Jadi keluarga laki-laki udah dibawa. Kemudian ngomong bahwa dia suka sama si cewek itu. Lalu kemudian ketika diterima, maka si laki-laki itu sama si wanita itu ditandain pakai inai atau daun pacar warna merah. Udah ditandain. Nah, tanda itu kurang lebih bertahan selama 3 bulan. Nah, ketika itu udah hilang, nah masa menunggu dari daun pacar itu, fase menunggu untuk sampai ke khitbah atau lamaran itu disebut pacaran. Tapi nggak boleh ketemu. Jadi positif dulu tuh istilah pacaran itu. Pacaran tuh positif. Jadi nggak boleh ketemu, nggak boleh kecuali dengan perantaraan keluarga gitu. Karena saya yakin banget Melayu itu zaman dulu sangat memegang erat teguh nilai-nilai syariat gitu. Nah, disebutlah kemudian proses menunggu itu dengan fase pacaran. Nah, lalu kalau udah hilang, itu harus segera memberi jawaban, lanjut atau tidak. Putus atau terus. Putus atau terus. Itu keren. Putus atau terus nih. Kalau putus saya akan coba cari wanita lain, atau si wanita akan cari laki-laki lain. Karena kalau udah khitbah, nggak boleh ada khitbah di atas khitbah. وإلى مرافقة محمد، مرافقة محمد يا أحباب، مرافقة محمد يا إخوان، مرافقة محمد يا أصحاب، يا جماعة، يا طلاب، يا مؤمنين، مرافقة محمد أقول لكم غالية غالية عالية حالية شريفة كريمة رفيعة، يمكن أن تعطاها وأنت المذنب وأنت المقصر، إذا أبت، إذا أنبت، إذا تبت، إذا أقبلت، إذا توجهت، إذا أقبلت، إذا استقبلت، هذا العطاء وهذا الفيض بخضوعك وانكسارك. لحظة من الغني تغني، لحظة من الغني تغني. Dan menuntut ilmu. Kedua, karena ada kisah sedih dalam hidupnya. Ketiga, justru karena ada kisah bahagia dalam hidupnya. Dan keempat, karena pergaulan. Raih hidayah itu, jemput hidayah itu. Allah sudah berikan, namun seringkali kita mengabaikan hidayah itu. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita diberikan hidayah oleh Allah dan istiqamah dalam keimanan Islam ini, insya Allah. Jemputlah hidayah Allah. Sampai kapan kau hidup seperti ini? Hidup jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kau dapat? Kebahagiaan? Jujurlah pada dirimu sendiri. Apakah kebahagiaan yang betul-betul bahagia atau kebahagiaan yang semu? Maka berubahlah, jemputlah hidayah. Dan seseorang bisa berubah sebenarnya, bisa lebih dekat kepada Allah karena 4 hal. Pertama, karena dia memang belajar dan menuntut ilmu. Kedua, karena ada kisah sedih dalam hidup. Lihat kewajiban sholat ini. Orang dalam kondisi sakit
tetap wajib sholat. Bagaimana dia tidak bisa berwudu? Tayamum. Dia nggak bisa tayamum, ditayamumi. Bagaimana kondisi tubuhnya penuh dengan najis? Bersihkan. Karena ada orang-orang ketika sakit masuk rumah sakit, sepekan, 2 pekan, sebulan, tidak sholat. Keluarganya tidak mempedulikan sholatnya dia. Keluar. Sebagian mengatakan, nanti kalau saya sembuh, saya akan sholat. Siapa yang menjamin engkau keluar dari rumah sakit sembuh? Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Sakor? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalaluh. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya nggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatuh. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya. Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja. Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman. Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. La hadza fil Islam liman tarkas salat. Jangan ngaku muslim kalau dia tidak salat. Sampaikan juga azab, bagaimana azab orang yang tidak salat. Bahwa orang yang tidak salat itu lebih besar dosa daripada zina.
Orang yang tidak sholat lebih besar daripada membunuh. Orang yang tidak sholat lebih besar dosanya daripada seorang anak berzina dengan ibunya. Gak ada dosa yang mengalahkan dosa sholat. Wallah, tidak ada dosa maksiat yang lebih besar daripada dosa meninggalkan sholat setelah syirik. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu sholat. Bertuturlah cinta mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih putus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu, maha cinta sudah diubur. Lisan pada hari itu akan tertutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan mereka yang akan berbicara atas perbuatan mereka di dunia. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki mereka akan berbicara bahwa mereka semenjak di dunia melangkah ke sini, melakukan perbuatan ini, tidak akan pernah didustakan lagi. Lalu di dunia ini kan gampang, orang yang jelas-jelas salah diberi penghargaan, orang yang jelas-jelas merugikan diberi pujian, orang yang jelas-jelas membela kebenaran, menyuarakan kebenaran, itu mendapatkan cacian, mendapatkan hinaan, mendapatkan ancaman. Orang yang jelas-jelas berkata yang ini hak-hak, yang batil-batil, mendapatkan kerugian. Itulah di dunia. Memang dunia darul balwa, tempatnya musibah. Tapi nanti ketika di akhirat, bila sudah dikubur terasa berat. Disitulah bernilai arti sebuah kebaikan. Nang halus pun akan diganjar oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik sekecil atom pun akan Allah balas. Begitu pula sebaliknya, kejahatan sekecil atom pun akan Allah Ta'ala balas. Jadi wajar di dunia ini, jangan ada perlu bingung. Yalah, orang bisa berubah seperti ini, itu wajar, namanya jadi dunia. Dalam sebuah hadis disebutkan, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'min wa mu'minah hasanah. Barang siapa, ujar Nabi, yang memintakan ampun bagi orang mukminin dan mukminat, Allah tulis baginya dengan tiap-tiap mukmin dan mukminah satu kebajikan. Kalau kita misalnya beristighfar, astagfirullahalazim, kita dapat pahala 10. Tapi kalau kita tambah astaghfirullahalazim li walil mu'minin wal mu'minat, kita dapat pahala sebilangan orang mukmin mukminah seluruh dunia, sejak zaman Nabi Adam sampai Kainat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Rahmat Allah di atas Nabi serta ahli dan keluarga. Apabila hamba ini dicintai oleh Allah, orang ini pada hari Jumat itu dimudahkan berbuat ibadah yang lebih daripada hari biasa.
tanda orang yang dicintai Allah. Bila hari Jumat, orang ini kada ada urusan dunia, tutup urusan dunia. Seminggu itu khusus untuk, satu hari itu khusus untuk akhirat. Nah, ini tanda orang yang dicintai Allah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu hari mulia. Nah, bila di waktu itu orang yang dicintai Allah, dia akan merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik pada dirinya. Dia akan hormati itu hari-hari yang dimuliakan Allah. Nah, ini alamat dicintai Allah. Ayatuhan nafsul mutmainnah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik, irji'i ila rabbik radiyah, 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 radiyatan mardiyah. Orang hidup itu harus sulit dulu.
baru apa? Yusra, bermudah. Kalau kamu lihat para sahabat Nabi saat enaknya, lihat Nabi Muhammad saat sudah Fathu Makkahnya, ya ente tidak ada perjuangan kalau gitu. Ente lihat wali sudah punya keramat, ya sesat ente. Ente lihat Syekh Abdul Qadir Jailani ketika sudah punya keramat, ya sesat ente. Lihat mereka dulu mujahadahnya kayak apa, perjuangannya kayak apa, ngekang nafsunya kayak apa. Dulu tuh kayak apa ibadahnya, riyadhahnya. Ente lihat dulu. Dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, man lam takun lahu bidayah muhriqah, lam takun lahu nihayah musyriqah. Siapa orang yang awalnya tidak membakar, panas, angel, susah, rekoso, lam takun lahu nihayah musyriqah, akhirnya juga nggak akan terang benderang, akhirnya juga nggak akan enak, nggak mungkin enak dia, nggak mungkin sukses. Kenapa? Awalnya sudah nggak ada enaknya, pengen enak terus dari awal, ya wes. Jangan berharap kamu bakal nikmat yang luar biasa, jangan berharap. Seperti orang yang bermaksiat itu, yang ketika berpegangan tangan misalkan, baru pegangan tangan. Kalau orang yang sudah menikah, pegangan tangan berguguran dosa-dosanya. Kalau yang belum menikah berpegangan tangan, berguguran pahalanya itu. Udah mah nggak punya amal soleh, pahalanya gugur lagi. Belum itu aja, orang tuanya nanti dibawa sama malaikat Zabania, kerikil tajam dan panas luar biasa dari neraka jahanam. Dibawa khusus untuk orang tua yang anaknya masih berpacaran. Diletakkan di telapak tangan ibunya. Kemudian ketika diletakkan di telapak tangan ibunya, disuruh digenggam tangan, disuruh dikepalkan tangannya, kerikil tajamnya itu. Ketika dikepalkan tangannya, hancur otaknya. Itu yang paling rendah standar. Bayangkan, mohon maaf, bayangkan, soalnya kalau misalkan itu ada di antara kita, seandainya kita melakukan